Pernahkah kamu merasa ruangan tiba-tiba menjadi dingin saat kamu masuk? Atau justru orang-orang mendadak gelisah saat melihat senyummu? Itu bukan kebetulan. Ada frekuensi di dalam dirimu yang tidak bisa mereka capai. Sebuah cahaya yang terlalu terang, sampai-sampai mereka butuh kacamata hitam hanya untuk menatapmu. Hari ini, kita bongkar kenapa api di dalam dirimu membuat mereka merasa terbakar. Halo semua, selamat datang di channel aku, Queen of Pentacles. Hari ini, aku ingin membawakan readingan dengan tema, kamu terlalu bersinar, wajar kalau mereka kepanasan. Oh iya, seperti biasa, aku ingin mengingatkan bahwa readingan ini bersifat timeless. Jadi kapanpun kamu melihat readingan ini, kemungkinan besar readingan ini memang ditujukan untukmu. Bagi kamu yang ingin melakukan personal reading, langsung saja hubungi nomor aku yang ada di video atau di kolom deskripsi ya. Oke, langsung saja kita mulai. Ketika kamu memutuskan untuk melangkah seperti The Fool, semuanya sebenarnya dimulai dari satu keputusan sederhana yang terlihat kecil, namun diam-diam mengubah arah hidupmu secara besar-besaran. Karena pada saat itu kamu memilih untuk percaya, bukan pada kepastian, tetapi pada rasa dalam hatimu sendiri yang sulit dijelaskan oleh logika. Kamu berjalan dengan langkah yang ringan, bukan karena hidupmu tanpa beban, tetapi karena kamu sudah belajar melepaskan apa yang tidak lagi perlu kamu genggam. Kamu membawa harapan yang tulus, seolah-olah semesta memang sedang menunggu keberanianmu untuk bergerak lebih dulu, dan di dalam langkah itu, ada keyakinan diam-diam bahwa bahkan jika kamu jatuh, kamu akan menemukan cara untuk bangkit kembali dengan versi dirimu yang lebih kuat. Keberanianmu untuk tampil apa adanya, tanpa topeng, tanpa kepura-puraan, justru menjadi sesuatu yang sangat langka di dunia yang penuh dengan pencitraan. Saat orang lain sibuk menyembunyikan kekurangan mereka, kamu justru berdiri dengan jujur, memperlihatkan sisi terang dan gelapmu tanpa rasa takut. Dan justru disitulah letak kekuatanmu. Tanpa kamu sadari, ketulusan itu memicu sesuatu di dalam hati orang-orang di sekitarmu. Ada yang terinspirasi, ada yang diam-diam mengagumi, tetapi tidak sedikit juga yang merasa terusik. Karena kehadiranmu seperti cermin yang memantulkan siapa diri mereka sebenarnya. Ketika kamu memberi seperti energi Six of Pentacles yang mengalir dalam dirimu, kamu tidak pernah menghitung apa yang kembali kepadamu. Kamu memberi perhatian, waktu, bahkan dukungan tanpa syarat kepada orang-orang yang kamu rasa membutuhkan. Bagimu, itu adalah hal yang wajar. Namun bagi mereka yang tidak terbiasa dengan ketulusan, tindakanmu justru terlihat mencurigakan. Mereka mulai bertanya-tanya, mulai meragukan, bahkan mulai membangun asumsi yang tidak benar tentangmu. Mereka tidak mengerti bagaimana seseorang bisa memberi tanpa pamrih, karena dunia mereka terbiasa dengan transaksi, bukan keikhlasan. Seiring waktu, kamu mulai melangkah ke fase berikutnya. Saat kamu memegang energi Two of Wands, kamu tidak lagi hanya berjalan tanpa arah, tetapi mulai memikirkan tujuan yang lebih besar. Kamu mulai melihat masa depanmu dengan lebih jelas, kamu mulai merancang kehidupan yang kamu inginkan, bukan yang diharapkan orang lain darimu. Di titik ini, auramu berubah. Kamu tidak lagi terlihat sekadar berani, tetapi juga terlihat berbahaya bagi mereka yang merasa tertinggal. Ambisimu yang tumbuh perlahan membuat sebagian orang merasa tidak nyaman. Mereka melihat bahwa kamu tidak bisa lagi dikendalikan. Kamu punya arah, punya visi, dan yang paling penting, kamu punya keberanian untuk mengejarnya. Dan disitulah ketakutan mereka mulai muncul. Karena ketika seseorang mulai benar-benar mengenal dirinya sendiri, dia tidak akan mudah dipengaruhi lagi. Namun perjalanan ini tidak selalu terang. Ada fase di mana kamu harus berjalan di bawah bayangan the moon. Di sini, kamu mungkin merasa ragu.
Kamu mungkin mulai mempertanyakan dirimu sendiri. Kamu mungkin merasa sendirian, seolah-olah tidak ada yang benar-benar mengerti apa yang sedang kamu rasakan. Pikiranmu bisa menjadi sangat ramai, penuh dengan kemungkinan, ketakutan, dan ilusi yang sulit dibedakan dari kenyataan. Di saat seperti itu, orang-orang yang tidak menyukaimu diam-diam berharap kamu menyerah. Mereka berharap kamu tersesat dalam keraguanmu sendiri. Mereka berharap kamu kehilangan arah. Tetapi yang tidak mereka sadari adalah kamu memiliki intuisi yang jauh lebih kuat daripada yang mereka kira. Bahkan dalam kegelapan, kamu tetap bisa merasakan mana yang benar dan mana yang hanya bayangan. Lalu perlahan, energimu mulai berubah lagi. Kamu mulai memasuki fase Knight of Cups. Di sini, kamu tidak hanya kuat, tetapi juga lembut. Kamu membawa energi cinta, kreativitas, dan keindahan dalam setiap hal yang kamu lakukan. Cara bicaramu, cara kamu memperlakukan orang lain, bahkan cara kamu memandang dunia, semuanya membawa ketenangan bagi orang-orang yang tulus. Namun ironisnya, kelembutanmu justru membuat sebagian orang semakin keras terhadapmu. Mereka melihat bahwa kamu tidak melawan dengan cara yang kasar, sehingga mereka merasa punya kesempatan untuk menyerang. Tetapi mereka salah besar, karena di balik kelembutanmu ada kekuatan yang tidak terlihat. Ketika kamu akhirnya berdiri dalam energi Seven of Wands, kamu mulai menyadari bahwa tidak semua orang layak mendapatkan akses ke dalam hidupmu. Kamu mulai belajar berkata tidak. Kamu mulai mempertahankan batasanmu. Kamu tidak lagi merasa bersalah karena melindungi dirimu sendiri. Dan di titik ini, kamu tidak lagi mudah dijatuhkan. Semakin kamu berdiri teguh, semakin jelas terlihat siapa yang benar-benar mendukungmu dan siapa yang hanya menunggumu jatuh. Kamu mulai melihat semuanya dengan lebih jernih. Kamu tidak lagi terjebak dalam ilusi hubungan atau perhatian palsu. Kamu mulai memilih dengan lebih bijak. Dan kemudian, tanpa kamu sadari, kamu telah berubah menjadi Queen of Wands. Kamu menjadi sosok yang percaya diri, yang tahu nilai dirinya, yang tidak lagi membutuhkan validasi dari orang lain. Kamu bersinar, bukan karena kamu berusaha terlihat hebat, tetapi karena kamu benar-benar sudah berdamai dengan dirimu sendiri. Aura kamu menjadi begitu kuat. Kehadiranmu terasa. Orang-orang tidak bisa lagi mengabaikanmu. Bahkan mereka yang dulu meremehkanmu, kini tidak bisa menyangkal bahwa kamu telah berkembang jauh. Kamu tidak lagi berada di titik yang sama. Semua perjalanan itu akhirnya membawamu pada energi Ten of Cups. Sebuah fase di mana kamu mulai merasakan kebahagiaan yang lebih dalam. Bukan hanya kebahagiaan dari pencapaian, tetapi juga dari kedamaian batin. Kamu mulai merasa cukup. Kamu mulai merasa utuh. Dan pada akhirnya, kamu melaju dengan energi The Chariot. Kamu tidak lagi berjalan, kamu melesat. Kamu mengendalikan arah hidupmu dengan penuh kesadaran. Kamu tahu kemana kamu pergi, dan tidak ada lagi yang bisa menghentikanmu. Semua yang pernah mencoba menjatuhkanmu, kini hanya menjadi bagian dari cerita masa lalu yang justru menguatkanmu. Pernahkah kamu merasa niat baikmu, memberi bantuan atau perhatian, justru dicurigai oleh orang lain hanya karena mereka tidak terbiasa dengan keikhlasan? Koneksi yang hadir dengan kemurnian seperti energi The Lovers, di mana pada saat itu kamu tidak datang dengan niat tersembunyi, tidak membawa agenda tersembunyi, dan tidak mencoba mengendalikan siapapun. Kamu hanya hadir sebagai dirimu sendiri, dengan hati yang terbuka, dengan perasaan yang jujur, dan dengan keinginan untuk membangun hubungan yang hangat, saling memahami, serta dipenuhi oleh kasih sayang yang tulus tanpa syarat. Kamu percaya bahwa hubungan seharusnya menjadi tempat pulang, bukan tempat untuk saling mencurigai, dan kamu datang dengan harapan sederhana bahwa ketulusanmu akan disambut dengan ketulusan yang sama.
Namun kenyataannya, dunia tidak selalu dihuni oleh orang-orang yang siap menerima cinta dalam bentuk paling murni. Banyak dari mereka justru berada dalam energi seperti Four of Pentacles, di mana mereka hidup dalam ketakutan yang sangat dalam, ketakutan akan kehilangan, ketakutan akan dikhianati, dan ketakutan akan disakiti kembali oleh pengalaman masa lalu yang belum benar-benar sembuh. Mereka menggenggam erat apa yang mereka miliki, baik itu perasaan, kepercayaan, maupun hubungan, dengan cara yang sangat posesif. Bagi mereka, membuka diri adalah risiko, dan mempercayai orang lain adalah sesuatu yang terasa berbahaya. Ketika kamu hadir dengan energi Page of Cups, membawa kelembutan, kejujuran, dan cinta yang begitu ringan serta apa adanya, justru disitulah mereka mulai merasa bingung. Mereka tidak terbiasa dengan seseorang yang tidak menuntut, tidak memaksa, dan tidak bermain permainan emosional. Cara kamu mencintai terasa asing bagi mereka. Bahkan, dalam beberapa kasus, kelembutanmu justru membuat mereka merasa tidak nyaman, karena itu memaksa mereka untuk menghadapi sesuatu yang selama ini mereka hindari, yaitu perasaan mereka sendiri. Ketidaktahuan mereka tentang bagaimana menerima ketulusan akhirnya menciptakan sesuatu yang lebih besar, yaitu sebuah penjara mental seperti yang digambarkan oleh Eight of Swords. Mereka mulai terjebak dalam pikiran mereka sendiri. Mereka mulai menciptakan cerita-cerita yang tidak nyata. Mereka mulai menganggap bahwa setiap tindakan baik pasti memiliki maksud tersembunyi. Bantuan yang kamu berikan mereka anggap sebagai manipulasi. Perhatian yang kamu tunjukkan mereka tafsirkan sebagai cara untuk mengendalikan. Padahal, semua itu hanya lahir dari ketakutan yang belum mereka sembuhkan. Bagi mereka yang sudah terlalu lama hidup dalam pola yang kaku, seperti energi The Hierophant yang tidak seimbang, dunia terasa seperti sistem yang harus selalu dijalankan dengan aturan tertentu. Mereka terbiasa dengan hubungan yang bersifat timbal balik secara jelas, seperti memberi lalu menerima, atau bahkan hubungan yang penuh syarat. Ketika kamu datang dengan cara yang berbeda, tanpa perhitungan, tanpa syarat, dan tanpa ekspektasi yang membebani, mereka tidak tahu bagaimana harus memahaminya. Mereka tidak punya referensi untuk itu. Padahal jika mereka mau melihat lebih dalam, kamu sebenarnya hadir dalam energi King of Cups. Kamu bukan hanya sekadar lembut, tetapi juga kuat secara emosional. Kamu sudah melewati banyak hal yang membentuk kedewasaanmu. Kamu tahu bagaimana mengelola perasaanmu sendiri. Kamu tidak mudah terpancing emosi. Kamu mampu tetap tenang, bahkan ketika keadaan di sekitarmu tidak stabil. Dan semua yang kamu lakukan, semua perhatian yang kamu berikan, berasal dari keinginan untuk menciptakan ketenangan, bukan kekacauan. Namun sayangnya, tidak semua orang bisa melihat itu. Ada momen di mana semua niat baikmu justru berakhir pada energi Three of Swords. Kamu merasakan luka. Kamu merasakan kekecewaan. Kamu mungkin tidak menyangka bahwa sesuatu yang kamu berikan dengan tulus justru dibalas dengan kecurigaan, penolakan, atau bahkan kata-kata yang menyakitkan. Rasa sakit itu nyata, dan mungkin ada bagian dari dirimu yang sempat bertanya, apakah menjadi tulus itu sebuah kesalahan? Tetapi jawaban dari semesta sebenarnya sangat jelas. Ketulusanmu tidak pernah sia-sia. Hanya saja, tidak semua orang adalah tempat yang tepat untuk menerima apa yang kamu berikan. Dan di saat kamu mulai belajar melepaskan, di saat kamu mulai memahami bahwa tidak semua orang harus kamu perjuangkan, disitulah energi mulai berubah. Semesta mulai membuka jalan baru untukmu melalui energi Ace of Pentacles. Ini adalah awal yang baru, peluang yang lebih nyata, lebih stabil, dan lebih sesuai dengan dirimu yang sebenarnya. Bisa berupa hubungan baru, lingkungan baru,
atau bahkan versi baru dari dirimu sendiri yang lebih kuat dan lebih bijak. Apapun bentuknya, ini adalah hadiah atas ketulusan yang selama ini mungkin tidak dihargai oleh orang yang salah. Dan pada akhirnya, semua kabut, semua kesalahpahaman, dan semua kecurigaan itu akan perlahan menghilang ketika energi The Sun mulai bersinar dalam hidupmu. Di fase ini, kebenaran akan terlihat dengan sangat jelas. Tidak perlu lagi kamu menjelaskan siapa dirimu, karena semuanya akan terlihat dari hasil perjalananmu. Orang-orang akan mulai menyadari bahwa apa yang kamu bawa selama ini adalah kejujuran, bukan manipulasi. Bahwa apa yang kamu berikan adalah cinta, bukan kepentingan tersembunyi. Kamu akan berdiri di titik di mana kamu merasa hangat, damai, dan bahagia dengan cara yang sangat sederhana, namun dalam. Kamu tidak lagi terbebani oleh bagaimana orang lain memandangmu. Kamu tidak lagi merasa perlu membuktikan apapun. Kamu hanya menjadi dirimu sendiri, dan itu sudah lebih dari cukup. Sementara itu, mereka yang dulu meragukanmu mungkin hanya bisa melihat dari kejauhan. Bukan karena kamu menjauh, tetapi karena perjalananmu sudah membawa kamu ke tempat yang berbeda. Tempat di mana kamu dihargai, tempat di mana ketulusanmu diterima, tempat di mana kamu tidak perlu lagi mengecilkan cahaya hanya agar orang lain merasa nyaman. Dan dari semua ini, satu hal yang menjadi sangat jelas adalah bahwa kamu tidak pernah salah menjadi dirimu sendiri. Dunia mungkin belum tentu siap, tetapi semesta selalu tahu kemana harus membawa kamu. Siapa saja orang yang kepanasan karena kamu terlalu bersinar. Orang pertama yang merasa sangat kepanasan melihat cahayamu adalah seseorang yang diam-diam merasa bahwa dialah yang seharusnya berada di posisi kamu sekarang. Seseorang yang di dalam hatinya menyimpan keyakinan bahwa segala kelimpahan, perhatian, dan keberuntungan itu seharusnya menjadi miliknya, bukan milikmu. Perasaan ini muncul karena saat ini kamu sedang berada dalam energi The Empress, sebuah energi yang begitu kuat, memikat, dan tidak bisa disangkal oleh siapapun. Kamu memancarkan pesona alami yang tidak dibuat-buat, terlihat subur dalam arti kehidupanmu berkembang, baik dari segi materi, relasi, maupun rasa kasih sayang yang begitu tulus. Energi ini membuat orang lain merasa nyaman di dekatmu, merasa dihargai, dan bahkan tanpa kamu sadari, banyak orang yang diam-diam ingin menjadi bagian dari duniamu. Namun justru karena cahaya itu terlalu terang, ada seseorang dengan energi Knight of Swords yang merasa tersaingi dan terancam. Dia adalah sosok yang pikirannya sangat cepat, tetapi seringkali tidak diimbangi dengan kebijaksanaan dalam berbicara. Kata-katanya bisa sangat tajam, datang tiba-tiba tanpa peringatan, seolah-olah menyerangmu secara langsung melalui kritik pedas, sindiran halus, atau bahkan fitnah yang tidak memiliki dasar yang jelas. Tujuannya bukan sekadar berpendapat, tetapi lebih kepada menggoyahkan kepercayaan dirimu, membuatmu meragukan dirimu sendiri, agar kamu terlihat tidak sekuat yang orang lain kira. Sosok ini kemungkinan memiliki karakter seperti zodiak elemen udara seperti Gemini, Libra, atau Aquarius, yang cerdas dan cepat tanggap, tetapi ketika rasa iri sudah menguasai, pikirannya dipenuhi oleh energi Seven of Cups, yaitu ilusi, angan-angan, dan skenario yang dia ciptakan sendiri di kepalanya. Dia membayangkan bagaimana rasanya menjadi kamu, atau bagaimana caranya menjatuhkanmu, hingga akhirnya dia sendiri tersesat dalam pikirannya yang penuh kabut. Masuk kamu ke bagian yang lebih dalam, sebenarnya semua niat buruk itu tidak pernah benar-benar menguntungkan mereka. Justru, semua emosi negatif yang mereka pelihara
berubah menjadi energi Ten of Wands dalam hidup mereka sendiri. Beban itu sangat berat, karena membenci seseorang yang tidak bersalah membutuhkan energi yang besar, menguras pikiran, perasaan, bahkan waktu mereka. Tanpa mereka sadari, fokus mereka yang seharusnya bisa digunakan untuk memperbaiki hidup sendiri, malah habis hanya untuk memperhatikan, mengomentari, dan mencoba menjatuhkan kamu. Disinilah kamu sebenarnya sudah menyadari semuanya, karena kamu berada dalam energi The High Priestess. Intuisimu sangat tajam, kamu bisa merasakan perubahan energi sekecil apapun, kamu tahu ada sesuatu yang tidak tulus dari orang-orang tertentu, meskipun mereka tersenyum manis di depanmu. Kamu mungkin tidak selalu mengungkapkan apa yang kamu rasakan, tetapi di dalam hati, kamu sudah memahami siapa yang benar-benar tulus dan siapa yang hanya berpura-pura. Kamu bisa merasakan kebencian yang tersembunyi, energi yang tidak selaras, dan bahkan niat yang tidak baik, tanpa perlu bukti yang terlihat secara kasat mata. Meskipun begitu, kamu tidak mudah goyah. Kamu berdiri dalam energi Nine of Wands, yang menunjukkan bahwa kamu adalah sosok yang kuat, tahan banting, dan tidak mudah menyerah. Mungkin kamu lelah, mungkin kamu sempat merasa jenuh menghadapi drama yang sebenarnya tidak perlu, tetapi kamu tetap bertahan. Kamu tidak membiarkan hal-hal kecil merusak perjalanan besar yang sedang kamu bangun. Di sisi lain, ada sosok lain yang energinya jauh berbeda. Dia digambarkan sebagai Page of Pentacles, seseorang yang mungkin masih dalam tahap belajar, masih mencari arah, dan sedang berusaha memahami bagaimana cara mencapai kesuksesan seperti yang kamu miliki. Dia memperhatikanmu dengan diam-diam, mengamati setiap langkahmu, cara kamu bersikap, cara kamu bekerja, bahkan cara kamu menghadapi masalah. Ada rasa kagum di dalam dirinya, tetapi juga ada rasa minder yang membuatnya merasa kecil di hadapanmu. Dia merasa bahwa levelmu terlalu tinggi untuk dikejar, sehingga tanpa sadar, dia menempatkan dirinya sendiri dalam posisi yang lebih rendah. Perasaan ini membuatnya terjebak dalam energi Two of Swords, sebuah kondisi di mana dia menutup diri dari kenyataan. Dia sebenarnya tahu bahwa kesuksesanmu bukanlah sesuatu yang instan, melainkan hasil dari kerja keras, konsistensi, dan mungkin juga pengorbanan yang tidak sedikit. Namun, karena dia merasa tidak mampu, dia memilih untuk tidak melihat kebenaran itu. Dia bersikap seolah-olah tidak peduli, seolah-olah tidak tertarik, padahal di dalam hatinya, dia sangat ingin tahu bagaimana caramu bisa sampai di titik ini. Pada akhirnya, semua perjalanan ini akan membawamu pada satu titik puncak yang sangat indah, yaitu energi The World. Ini adalah simbol dari penyelesaian sebuah siklus besar dalam hidupmu. Semua usaha, semua kesabaran, semua air mata, dan semua kekuatan yang kamu keluarkan tidak akan sia-sia. Kamu akan sampai pada fase di mana kamu mendapatkan pengakuan, bukan hanya dari orang-orang di sekitarmu, tetapi juga dari dunia yang lebih luas. Kamu akan melihat bagaimana semua yang pernah meragukanmu, semua yang pernah mencoba menjatuhkanmu, pada akhirnya hanya bisa diam dan menyaksikan dari kejauhan. Di titik ini, kamu tidak perlu lagi membuktikan apapun kepada siapapun. Kehidupanmu sendiri sudah menjadi bukti. Kamu berdiri di puncak yang memang sudah menjadi bagian dari takdirmu, merayakan keberhasilan yang kamu bangun dengan tanganmu sendiri. Dan yang paling penting, kamu sampai di sana bukan dengan menjatuhkan orang lain, tetapi dengan menjadi versi terbaik dari dirimu sendiri. Kebencian apa yang mereka simpan kepada kamu karena sinarmu itu? Kebencian yang mereka simpan sebenarnya tidak muncul begitu saja, melainkan berakar dari rasa kagum yang perlahan berubah menjadi racun di dalam hati mereka sendiri. Pada awalnya, mereka melihatmu sebagai sosok yang luar biasa,
seseorang yang memiliki kemampuan mengendalikan diri dengan sangat baik, seperti yang tergambar dalam Energy Strength. Kamu bukan tipe orang yang menghadapi masalah dengan kemarahan atau ledakan emosi, tetapi justru dengan ketenangan, kelembutan, dan kesabaran yang jarang dimiliki orang lain. Kamu mampu menjinakkan situasi yang sulit tanpa harus memperkeruh keadaan. Kamu bisa menahan diri saat orang lain mungkin sudah kehilangan kendali, dan disitulah letak kekuatanmu yang sebenarnya. Namun justru karena mereka tidak memiliki kemampuan itu, kekaguman mereka berubah menjadi perasaan tidak nyaman, lalu perlahan berubah menjadi iri yang sulit mereka akui. Setiap kali mereka melihatmu tetap tenang di tengah badai, tetap berdiri tegak saat situasi tidak berpihak padamu, mereka merasa semakin kecil. Perasaan ini semakin dalam seperti energi Five of Cups, di mana mereka sebenarnya sedang berduka atas kegagalan mereka sendiri, merasa kehilangan arah, dan tidak tahu harus bagaimana memperbaiki hidup mereka. Alih-alih belajar darimu, mereka justru terjebak dalam penyesalan, terus melihat apa yang sudah hilang, tanpa menyadari bahwa masih ada kesempatan untuk bangkit. Di saat mereka sibuk meratapi keadaan, kamu justru bergerak maju, berkembang, dan menjelma menjadi sosok King of Wands, seseorang yang penuh karisma, percaya diri, memiliki visi yang jelas, dan berani mengambil langkah besar dalam hidup. Energi dirimu yang kuat dan penuh semangat itu semakin terlihat ketika kamu mampu menyeimbangkan berbagai aspek kehidupanmu dengan sangat baik, seperti yang tergambar dalam Two of Pentacles. Kamu bisa mengatur waktu, energi, dan tanggung jawab dengan cara yang terlihat begitu ringan, seolah-olah semua yang kamu jalani tidak memberatkanmu sama sekali. Padahal di balik itu, tentu ada usaha dan proses yang tidak sedikit. Namun bagi mereka, yang terlihat hanyalah hasilnya. Mereka melihatmu sebagai seseorang yang selalu bisa mengatasi segalanya, sementara mereka sendiri merasa kewalahan bahkan dengan hal-hal kecil. Perbandingan ini semakin memperdalam rasa iri mereka, karena mereka merasa hidup mereka jauh tertinggal dibandingkan denganmu. Di mata banyak orang, kamu adalah the star, sosok yang membawa harapan, inspirasi, dan energi positif. Kehadiranmu bisa membuat orang lain merasa lebih percaya diri, lebih optimis, dan lebih bersemangat menjalani hidup. Kamu seperti cahaya yang menerangi jalan orang lain. Namun, bagi mereka yang masih menyimpan luka batin dan belum berdamai dengan diri sendiri, cahaya itu justru terasa menyilaukan. Mereka melihatmu sebagai pengingat akan kekurangan mereka, sebagai cermin yang memantulkan sisi-sisi dalam diri mereka yang belum mereka terima. Dan karena mereka belum siap menghadapi itu, mereka memilih untuk membencimu daripada memperbaiki diri mereka sendiri. Kegigihanmu sebagai Knight of Pentacles juga menjadi salah satu hal yang membuat mereka semakin tidak nyaman. Kamu adalah tipe orang yang tidak mudah menyerah, kamu bekerja keras secara konsisten, kamu sabar dalam proses, dan kamu tidak tergoda oleh hasil instan. Hari demi hari, kamu membangun masa depanmu dengan langkah yang pasti, meskipun mungkin lambat, tetapi penuh keteguhan. Sampai akhirnya, semua usaha itu membuahkan hasil dalam bentuk Ten of Pentacles, sebuah simbol keberhasilan yang tidak hanya terlihat dari materi, tetapi juga dari stabilitas, kebahagiaan, dan rasa aman dalam kehidupan yang kamu bangun. Di titik ini, rasa panas hati mereka sudah mencapai puncaknya. Mereka merasa tidak sanggup lagi melihatmu bersinar, tidak kuat lagi membandingkan diri mereka denganmu, sehingga mereka memilih untuk mengambil jarak, seperti yang tergambar dalam Eight of Cups. Mereka mungkin mulai menjauh, menghindar, atau bahkan berpura-pura tidak peduli. Bukan karena mereka benar-benar tidak peduli, tetapi karena mereka merasa malu, merasa kalah, dan merasa tidak mampu menghadapi kenyataan bahwa kamu telah melangkah begitu jauh.
Namun yang menarik, di tengah semua itu, kamu tetap berada dalam energi Queen of Cups. Kamu tetap menjadi sosok yang penuh empati, penuh kasih sayang, dan memiliki hati yang lembut. Kamu tidak menyimpan dendam, kamu tidak membalas kebencian dengan kebencian, bahkan kamu masih memiliki ruang di hatimu untuk memaafkan. Kamu memahami bahwa setiap orang memiliki perjalanan hidupnya masing-masing dan tidak semua orang mampu mengelola emosinya dengan baik. Tetapi justru disitulah letak paradoksnya. Kebaikan hatimu, kelembutanmu, dan ketulusanmu itulah yang tanpa sadar membuat mereka merasa semakin tidak pantas berada di dekatmu. Karena semakin kamu bersinar dengan cinta, semakin mereka menyadari betapa gelapnya luka yang belum mereka sembuhkan dalam diri mereka sendiri. Jadi, pesan moral dari tebaran kartu kita hari ini adalah, jangan pernah merasa bersalah atas pencapaianmu, dan jangan pernah mengecilkan cahayamu hanya agar orang lain tidak merasa silau. Ingatlah bahwa matahari tidak pernah meminta maaf karena ia bersinar, meskipun ada banyak orang yang mengeluh kepanasan. Teruslah tumbuh, teruslah berakar kuat seperti energi Queen of Pentacles yang mandiri dan berwibawa. Jika pesan-pesan tadi terasa sangat sinkron dengan keadaan hidupmu saat ini, saya sangat menghargai jika kamu bersedia menekan tombol subscribe dan membagikan video ini atau share kepada mereka yang mungkin juga sedang butuh penguatan. Jangan ragu untuk meninggalkan jejak di kolom komentar, ceritakan pengalamanmu, atau tuliskan afirmasi positif agar semesta segera mengabulkan doa-doa kalian. Dukungan sederhana dari kalian inilah yang menjadi bahan bakar bagi saya untuk terus rajin riset energi dan konsisten upload video setiap harinya untuk kalian semua. Namun, saya menyadari bahwa pembacaan umum memiliki batasan dalam menangkap detail kehidupan pribadi kamu yang unik. Oleh karena itu, bagi kamu yang merasa butuh bimbingan yang lebih personal, lebih spesifik, dan ingin mengupas tuntas masalah asmara, karir, atau keuangan secara privat, saya membuka layanan personal reading berbayar. Kamu bisa langsung berkonsultasi secara mendalam dengan cara menghubungi nomor WhatsApp yang tertera di layar video ini atau yang ada di kolom deskripsi. Akhir kata, terima kasih telah meluangkan waktu berharga kalian di sini. Jaga cahaya itu agar tetap menyala, tetaplah membumi, dan sampai jumpa di pembacaan kartu berikutnya.